Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Putri Lian dari kelompok 1 3C. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait teknik dan keterampilan kepramukaan. Jadi teknik dan keterampilan kepramukaan itu adalah kumpulan metode, cara, dan keterampilan yang digunakan untuk membina dan mengembangkan potensi anggota gerakan kepramukaan. Melalui teknik ini, pramuka diajarkan berbagai kemampuan seperti berkemah, membuat tenda, membuat simpul, baris berbaris yang tentunya akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada fungsi teknik kepramukaan. Jadi fungsi teknik kepramukaan ini adalah sebagai dasar untuk merencanakan dan merumuskan kegiatan pembinaan anggota pramuka, penegak, dan pendega secara terarah dan konseptual. Dengan adanya teknik kepramukaan ini, kegiatan menjadi lebih terstruktur, seru, dan mendukung pembentukan karakter, disiplin, dan serta kemampuan sosial anggota pramuka. Selanjutnya ada fungsi teknik kepramukaan. Fungsi teknik kepramukaan adalah menyusun dan merumuskan kebijakan oleh pembina pramuka penegak dan pandega. Yang artinya kegiatan kepramukaan ini tidak dilakukan dengan secara spontan, tapi tetap dengan aturan yang terstruktur dengan tujuan untuk menyusun strategi, aturan, program, dan evaluasi yang bertujuan untuk membina pramuka penegak dan pandega dapat mengembangkan skill kepemimpinan, kemandirian, keterampilan, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya adalah bentuk teknik kepramukaan. Nah, artinya pramuka ini memiliki banyak bentuk untuk melatih dan juga mengembangkan kemampuan para anggotanya. Ada beberapa bentuk teknik kepramukaan. Yang pertama adalah perkemahan. Perkemahan adalah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dan biasanya itu tinggal bersama-sama di tenda. Ada beberapa contoh perkemahan. Yang pertama adalah jambore. Jambore adalah perkumpulan pramuka dari berbagai daerah lalu melakukan perkemahan bersama-sama di satu daerah. Lalu selanjutnya adalah raimuna. Raimuna ini adalah perkumpulan pramuka penegak dan juga pandega. Lalu selanjutnya adalah siaga, pesta siaga. Pesta siaga adalah perkumpulan perkumpulan dari siaga ataupun umur SD. Lalu selanjutnya adalah persami. Persami adalah singkatan dari perkemahan Sabtu dan Minggu. Dan terakhir ada perkemahan bakti, yaitu perkemahan yang dilakukan untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah perlombaan. Apa sih perlombaan itu? Perlombaan adalah ajang untuk menguji kemampuan dan juga keterampilan yang pramuka. Ada beberapa tingkatan perlombaan. Yang pertama adalah LT1. LT1 adalah lomba di tingkat gugus depan ataupun sekolah. Lalu LT2 adalah lomba di tingkat kuartir ranting ataupun kecamatan. Selanjutnya adalah LT3. LT3 adalah perlombaan di tingkat kuartir cabang atau di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah LT4. LT4 itu lomba di tingkat kuartir daerah atau di tingkat provinsi. Lalu yang terakhir ada LT5, yaitu lomba di tingkat kuartir nasional atau di tingkat Indonesia. Kemudian ada keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan adalah kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang anak agar memiliki kemampuan atau keperluan khusus. Karena itu salah satu hal yang memang harus dimiliki oleh seorang anak. Yang pertama ada bentuk keterampilan yang adalah keterampilan spiritual, keterampilan emosional, keterampilan manajerial, keterampilan fisik, keterampilan emosi, dan keterampilan sosial. Lalu selanjutnya ada alat ukur. Alat ukur ini dilihat dari keterampilan kepramukaan dari SKU dan SKK yang ditandai dengan TKU dan TKK. Kemudian ada keterampilan fisik. Keterampilan fisik adalah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik dalam menjadi bekal untuk menghadapi tantangan atau rintangan yang nantinya akan ada. Contoh keterampilannya yang pertama keterampilan menali, keterampilan membaca isyarat, keterampilan membaca alam, upacara, dan juga keterampilan memasak. Alat ukurnya dapat dilihat dari SKU dan TKU yang dilihat dari SKK dan TKK. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Lalu selanjutnya ada keterampilan menari. Keterampilan menari merupakan suatu keterampilan dasar dalam kepramukaan yang berhubungan dengan tali menali. Menali bukan hanya sekedar mengikat saja, tetapi juga melatih ketekunan, ketelitian, dan kreativitas seseorang dalam pramuka. Dalam kegiatan sehari-hari juga, tali menali ini juga dapat digunakan dalam membuat simpul, ikatan, jeratan, dan memiliki fungsi yang lainnya.
Halo teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan menali yang terdiri dari simpul dan ikatan dalam kepramukaan. Yang pertama mengenai simpul, simpul adalah ikatan yang dibuat pada seutas tali untuk menghubungkan, mengikat atau menahan sesuatu. Dalam pramuka ada beberapa jenis simpul, diantaranya simpul hidup yang biasanya digunakan untuk mengikat tali sepatu. Lalu simpul mati berfungsi untuk menyambungkan dua tali yang sama besar. Lalu simpul pangkal untuk mengawali ikatan pada tiang atau tongkat. Lalu ada simpul jangkar yang digunakan mengikat pada cincin atau benda bulat. Selanjutnya mengenai ikatan, ikatan biasanya digunakan untuk menyambungkan beberapa tongkat atau kayu menjadi suatu konstruksi. Jenis-jenis ikatan yang sering digunakan dalam pramuka antara lain, yang pertama ada ikatan kaki tiga, digunakan untuk membuat tiang berbentuk segitiga, misalnya tripod. Lalu ikatan cangga berfungsi untuk menyambung dua batang kayu dengan posisi cabang. Lalu ada ikatan palang untuk mengikat dua kayu yang tegak lurus, misalnya saat membuat tandu. Dan ikatan silang yang hampir mirip dengan ikatan palang, tetapi untuk batang kayu yang menyilang dengan sudut yang berbeda. Kesimpulannya, simpul lebih banyak digunakan untuk mengikat tali dengan benda lain, sedangkan ikatan digunakan untuk menyambungkan tongkat atau kayu agar menjadi konstruksi tertentu. Keterampilan ini sangat penting dalam kegiatan kepramukaan, terutama saat berada di alam terbuka atau saat membuat berbagai pioneering. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Halo, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Ketut Rena Sugianti. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan membaca dan sandi dan isyarat. Bagaimana keterampilan membaca sandi dan isyarat ini adalah keterampilan untuk menyampaikan pesan melalui kode isyarat yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu. Lalu di sini ada sandi AN atau AZ, sandi rumput, sandi Morse, sandi pagar, dan sandi kimia. Tadi yang pertama kita akan belajar sandi AN. Bagaimana letak di atas akan dipilih huruf yang letak di bawah. Begitupun sebaliknya, huruf yang di bawah akan dipilih menjadi huruf yang di atas. Contoh, A berarti kita menyebutkannya N, B kita menyebutkannya O, C kita menyebutkan P. Begitupun sebaliknya, jika kita menyebutkan N, maka huruf yang dipilih A. Contoh yang saya ambil yaitu pramuka, huruf P. P ada di mana? Ada letak di bawah. Di atasnya huruf P, apakah huruf itu? C. Berarti P menjadi C. Pramuka. PR. R menjadi apa? R di atasnya menjadi E. Begitupun sebaliknya. Lalu ada sandi Morse. A, B, C. Bunyi A, prit, prit. B, prit, 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 prit. C, prit, 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 prit. Bagaimana jika ini sangat panjang, dia akan berbunyi lebih lantang. Prit. Jika hanya titik, dia hanya akan berbunyi prit seperti itu. Lalu ada sandi kotak. Bagaimana sandi kotak ini ada A, B, C, D. Seperti sandi AN, tetapi ini lebih dibentuk menjadi kotak-kotak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam pramuka. Nah, jadi tadi sudah ada sandi AN, sandi AZ, sandi kotak, dan sandi yang lainnya. Selanjutnya ada isyarat semapur. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya semapur, yang biasa digunakan untuk saat kita berada di keadaan darurat atau mendesak, atau bahkan perlu bantuan segera. Di dalam isyarat semapur ada 7 kunci atau 7 putaran yang bisa kita gunakan. Misalkan dari huruf A sampai G itu kunci pertama. Misalnya saya beri contoh kata pramuka. Itu kan menggunakan huruf P, R, M, U, K, A. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai pendidikan dan pelatihan kepramukaan. Kita mulai dari pendidikan terlebih dahulu ya. Jadi pendidikan kepramukaan adalah bagian dari sistem pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membentuk kepribadian, watak, dan juga keterampilan pada generasi muda.
Selanjutnya, ada pelatihan kepramukaan. Pelatihan kepramukaan adalah proses pembelajaran yang lebih terarah untuk membekali pembina maupun peserta didik dan tujuannya untuk melatih keterampilan serta sikap sesuai dengan prinsip dasar dan juga metode kepramukaan. Nah, teman-teman sudah tahu belum nih kalau kepramukaan itu terdiri dari anggota muda dan juga anggota dewasa. Anggota dewasa itu terdiri atas siaga, penggalang, penegak, dan juga pandega. Siaga biasanya berusia 7-10 tahun, dilambangkan dengan warna hijau. Lalu penggalang berusia 11-15 tahun dan dilambangkan dengan warna merah. Selanjutnya ada penegak berusia 16-20 tahun dan dilambangkan dengan warna kuning. Dan terakhir ada pandega berusia 21-25 tahun dilambangkan dengan warna coklat muda. Selanjutnya ada anggota dewasa. Anggota dewasa ini berusia 26 tahun atau lebih, atau bisa juga telah menikah. Biasanya terdiri atas pembina, pelatih, andalan, pamong atau instruktur, dan juga majelis pembimbing. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian prinsip dasar kepramukaan dan juga metode kepramukaan. Nah, tentunya pramuka ini memiliki beberapa prinsip dasar dan juga metode. Yang pertama itu ada kegiatan di alam terbuka. Jadi kegiatan di alam terbuka ini tujuannya untuk melatih kemandirian, keberanian, dan juga kepedulian antara sesama anggotanya. Nah, jadi kegiatan di alam terbuka ini belajar langsung dari alam gitu. Jadi kita akan survive bagaimana kehidupan di alam terbuka. Lalu yang kedua itu ada taat pada kode kehormatan. Nah, Satya dan Dharma Pramuka menjadi pegangan moral setiap anggotanya. Dan yang ketiga ada belajar sambil melakukan, yaitu learning by doing. Kegiatannya dilakukan tidak hanya teori, tapi juga berupa praktik langsung gitu. Yang keempat ada sistem bergu atau berkelompok. Jadi sistem bergu atau berkelompok ini gunanya untuk melatih kepemimpinan kerjasama dan juga melatih tanggung jawab antar anggotanya. Yang kelima ada satuan terpisah. Jadi satuan terpisah ini maksudnya karena pramuka ini terdiri atas anggota muda dan anggota dewasa ya, jadi pembelajarannya itu bergantung dengan usia gitu. Jadi pembina ini bisa menyesuaikan antara anggotanya. Anggotanya itu siaga, penggalang atau penegak. Jadi pembelajarannya disesuaikan dengan usianya. 6 kegiatan menarik, menantang, dan juga progresif. Jadi kegiatan menarik, menantang, dan progresif ini harus disusun bertahap sesuai dengan usia anggotanya. Jadi kalau misalkan kegiatannya menantangnya disesuaikan dengan usianya gitu. Tidak boleh melebihi batas usianya karena akan dapat menyebabkan kerugian pada setiap anggotanya. Dan yang ketujuh ada sistem tanda kecakapan. Nah, sistem tanda kecakapan ini berupa penghargaan terbentuk tanda kecakapan sesuai dengan keterampilan yang sudah dicapai para anggotanya. Yang kedelapan ada kemitraan dengan orang dewasa. Jadi kemitraan dengan orang dewasa ini pembina berperan sebagai pendamping. Jadi pembina harus berperan sebagai pendamping ya, pendamping dan juga saling membantu antara anggotanya, bukannya sebagai pengendali. Dan yang terakhir ada kiasan dasar. Kiasan dasar itu berupa simbol, cerita atau permainan untuk menyampaikan nilai-nilai yang ada pada kepramukaan. Kemudian ada bagaimana pembinaan kepramukaan di gugus depan dan satuan karya. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan karakter, keterampilan, dan rasa kebangsaan melalui prinsip dasar dan metode kepramukaan. Pembina, pamong, dan instruktur menjadi pendidik yang membimbing peserta didik melalui SKU, SKK, dan kegiatan kepramukaan lainnya. Dalam pembinaan tersedia kurikulum, metode, fasilitas, serta lingkungan yang mendukung agar tercapainya tujuan gerakan pramuka, yaitu membentuk generasi yang berkarakter, terampil, sehat, dan berguna bagi bangsa. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan kepramukaan. Yang pertama ada SKU dan TKU, yaitu syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum. Selanjutnya ada SKK dan TKK, yaitu syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus. Dan yang terakhir ada SPG dan TKG, yaitu syarat Pramuka Garuda dan tanda Pramuka Garuda. Selanjutnya ada fundamental pendidikan kepramukaan, yaitu pemahaman terhadap yang pertama sejarah dunia dan sejarah Indonesia. Lalu yang kedua gerakan kepramukaan, pendidikan kepramukaan dan pramuka. Lalu yang ketiga ada undang-undang, ada RT dan cukran-cukran. Lalu keempat ada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Lalu yang terakhir ada SKU atau SKK dan TKK. Lalu selanjutnya ada SPG dan TPG.
Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai fundamental pendidikan kepramukaan. Jadi kita harus dapat memahami pendidikan fundamental kepramukaan ini. Ada 5 poin. Yang pertama ada sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Jadi pramuka ditemukan pertama kali di Inggris pada tahun 1907. Sedangkan di Indonesia, pramuka resmi didirikan pada tanggal 14 Agustus 1961. Yang kedua ada gerakan kepramukaan. Gerakan Pramuka ini merupakan organisasi yang berada di Indonesia. Ini merupakan organisasi resmi yang didirikan di Indonesia yang meliputi seluruh anggota pramuka yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada kepramukaan. Kepramukaan ini segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pramuka, yaitu meliputi kegiatan, sistem, dan aturannya. Lalu pendidikan kepramukaan. Dalam pendidikan pramukaan ini, kita ada proses belajar untuk mengenali pembentukan watak, jiwa kepemimpinan, dan jiwa keterampilan. Selanjutnya adalah pramuka. Pramuka ini menjadi sebutan di dalam gerakan pramuka. Misalnya siaga, pandega, dan sebagainya. Lalu ada poin ketiga. Poin ketiga pada fundamental pendidikan kepramukaan ini ada undang-undang, AD dan ART, serta jukran-jukran. Yang keempat ada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi prinsip kepramukaan ini ada 4 poin. Yang pertama itu iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua peduli terhadap tanah air, bangsa, alam, manusia, dan sekitarnya. Yang ketiga peduli terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir ada hormat atau menaati kode kehormatan pramuka. Pada poin yang terakhir ada SKU atau SKK, SKK atau TKK, dan SPG atau TPG. Jadi SKU ini untuk tingkatan umum, SKK atau TKK ini untuk keterampilan khusus, SPG atau TPG ini capaian kepramukaan tertinggi. Dasar pendidikan kepramukaan melibatkan negara, masyarakat, orang tua, dan anak-anak dengan dukungan kurikulum SKK, SKU, TKU, dan TPG, serta pengembangan aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Kemudian ada prinsip dasar, yang pertama iman dan takwa kepada Tuhan, yang kedua peduli bangsa, tanah air, sesama, dan juga alam. Kemudian ada peduli diri sendiri. Dan selanjutnya ada taat pada kode kehormatan pramuka. Selanjutnya ada metode kepramukaan. Yang pertama, belajar sambil melakukan, kegiatan menarik, sistem beregu, kegiatan alam terbuka, kiasan dasar, kode kehormatan, kegiatan berkelanjutan, hingga sistem tanda kecakapan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, membentuk karakter, mengasah keterampilan, dan menumbuhkan rasa kebangsaan. Kemudian struktur gerakan pramuka, mulai dari gugus depan, kuartir ranting, cabang, daerah, hingga nasional, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dengan AD/ART. Kemudian ada cita-cita kehidupan, yaitu menjadi manusia yang hidup bahagia dan mati bahagia.